Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan PJOK kita, yaitu tentang menjaga keselamatan diri dan orang lain di pantai dan di kolam renang. Nah, ini adalah lanjutan pelajaran yang minggu lalu ya. Untuk itu, mari simak bersama-sama. Selain berenang di kolam berenang, anak-anak juga biasanya menyukai berenang di pantai. Berenang adalah aktivitas yang menyenangkan. Hampir setiap anak senang berenang. Meskipun berenang adalah hal yang menyenangkan, tetapi tetap memiliki resiko bahaya, yaitu tenggelam. Nah, maka dari itu, saat kita berenang di kolam berenang maupun di pantai, kita harus menjaga keselamatan diri dan orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berenang di pantai. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di tepi pantai yaitu ada beberapa. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman yang melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Dan yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Untuk selanjutnya, yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam renang. Cara menjaga keselamatan diri dan orang lain ketika berada di kolam berenang yaitu mematuhi peraturan kolam renang. Nah, jadi harus dipatuhi ya. Peraturan kolam renang harus dipatuhi oleh semua pengunjung kolam renang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Nah, jadi semua orang wajib mematuhi peraturan itu ya anak-anak. Nah, berikut ini adalah peraturan di kolam renang. Yaitu yang pertama, tidak mengalami penyakit kulit, penyakit mata, atau penyakit menular lainnya. Nah, jadi kalau kalian keadaan sakit, jangan berenang ya. Karena air kolam renang dapat tercemar oleh berbagai macam bakteri, jamur, dan virus sehingga menularkan penyakit kepada orang lain. Nah, tunggu sampai sembuh dulu anak-anak. Yang kedua, memakai pakaian renang. Nah, jadi anak-anak saat berenang ini dianjurkan kita memakai pakaian renang ya, sesuai aturan. Faktor kenyamanan ketika bergerak pada saat berenang ya, jadi mempengaruhi ya anak-anak. Lalu pakaian yang terbuat dari katun maupun kapas akan menyerap lebih banyak air sehingga akan terasa berat saat digunakan untuk berenang. Terutama pakaian yang terbuat dari bahan katun itu sangat menyerap air ya, jadi dihindari. Selanjutnya yang ketiga, tidak membawa makanan ke dalam kolam renang karena dapat mengotori air di dalam kolam renang. Jadi jangan ya membawa makanan ke dalam kolam. Yang keempat, tidak membawa binatang peliharaan. Karena kenapa? Iya, karena dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Ya, jadi jangan dibawa hewan. Dan yang kelima, membilas seluruh anggota tubuh sebelum berenang. Ini gunanya buat apa anak-anak? Iya, agar kotoran di tubuh tidak terbawa ke air dan membahayakan pemakai kolam yang lain. Ya, jadi harus bersih sebelum masuk kolam berenang. Dan yang selanjutnya, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam renang. Nah, ini juga jangan ya,
karena menyebabkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi dilarang keras. Efeknya secara langsung yaitu kolam renang menjadi kotor dan bau. Jadi kalau kita buang air kecil di kolam itu airnya akan bau ya, walaupun ada kaporit. Dan selanjutnya tidak memakai alas kaki ke area kolam ya. Jadi jangan menggunakan sepatu, sendal ya. Di situ untuk menjaga kebersihan air di kolam renang. Terus, agar para perenang dapat lebih leluasa bergerak di dalam kolam renang tanpa terganggu benda yang menempel di kakinya. Next, tidak berlarian di tepi kolam renang, ya. Jadi saat di kolam renang jangan berlari-larian ya. Gunanya di sini untuk menghindari kecelakaan di kolam renang ya. Siapa tahu terpleset atau tercebur ke dalam kolam renang ya. Apalagi belum bisa berenang ya. Selanjutnya, tidak melompat ke dalam kolam ya, apalagi posisinya seperti ini ya anak-anak, itu salah. Hal ini dapat menimbulkan risiko cedera, apalagi jika kita tidak mengetahui kedalaman kolam atau melompat ke kolam yang dangkal atau jatuh dengan posisi yang salah. Nah, ini risikonya kita bisa terbentur ke dalam atau ke dasar kolam. Hal ini dapat menimbulkan cedera serius bahkan menyebabkan kematian. Waduh, ngeri ya. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu tidak bermain-main di dalam kolam. Misalnya seperti bercanda berlebihan, bermain gendong-gendongan ya, jangan ya anak-anak. Kayak kalau mau berenang saja. Kenapa Pak Robert? Karena dapat melukai diri sendiri dan orang lain ya. Kalau bercanda kalian ini bisa terkena orang lain nih, tangannya, entah kakinya. Nah, demikianlah pembelajaran PJOK kita hari ini. Tugas kalian di rumah yaitu sebutkan cara menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berenang di pantai. Dan di mana lagi tadi? Iya, dan di kolam renang. Jadi tugasnya hanya menyebutkan saja, tidak menjelaskan ya anak-anak. Oke, kita ketemu pembelajaran PJOK selanjutnya minggu depan. Bye-bye.